Penjelasan Zenni membuat semua orang menyadari bahwa dia semakin kagum dengan dunia magis ini. Daratan Kaisar Dou tampaknya telah menyembunyikan terlalu banyak hal yang tidak diketahui selama bertahun-tahun. Apa yang ada di balik kebenaran kuno tidak diketahui dan tidak dapat diandalkan. Tetapi keamanan perang tsunami saat ini telah mempengaruhi hati setiap orang. Apakah benar-benar mustahil untuk menembus dari luar? Xiao Yan memandang Zenni dengan sedikit harapan. Atau harapan yang luar biasa. Kecuali jika kekuatan absolut dapat mematahkan medan dari luar. Itu hanya dapat dipatahkan dari dalam medan. Alis Zen Nixiu terkunci rapat. Wajahnya pucat karena khawatir. Bagaimana caramu masuk? Kerumunan tidak sabar. Kaki mereka melayang dari tanah. Dan semangat juang mereka bekerja. Tidak ada yang bisa masuk kecuali sukarelawan Roaring Heizun. Zenni bergumam dengan masam. Tidak peduli apa. Saudara-saudaraku mengikutiku. Kita tidak bisa melihat Xiao Zhan dalam bahaya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Kecewa. Wajahnya berubah tajam tetapi ragu-ragu untuk menarik penggaris yang berat itu. Dan melambaikan tangannya. 5. Huntian dan, keluarkan. Sajikan dengan semua orang. Lalu pimpin semua orang untuk bergegas. Saudaranya dalam bahaya di dalam. Dan tidak peduli seberapa kerasnya dia akan bergegas masuk. Ini adalah persahabatan. Tanpa penjelasan. Tanpa alasan. Sosok yang bergegas menuju topeng darah itu cemas. Dan sedikit tak berdaya. Sedikit sedih atas kematian sang pahlawan. Zenni menghela nafas. Dan duduk dengan lutut bersilang. Cetakan tangannya berubah drastis. Dan semangat juangnya digunakan untuk mengendalikan 12 elf bertopeng darah. Karena tidak ada harapan menerobos dari luar. Lalu meledak dari dalam. Tudung darah tidak terlalu jauh. Xiao Yan semua tiba sekaligus. Meledakkan tudung darah di luar. Keringat cemas di wajahnya. Semangat juangnya dilepaskan hampir tanpa henti. Dan tangan yang mengepalkan senjata berdaging karena syok. Darah DC. Saat ini, pertempuran teror di dalam topeng darah juga menyedihkan. Di dalam tudung darah. Dalam tawa menderu Roaring Black Zone. Kekuatan tunggangan darah telah meningkat pesat. Dan setiap serangan tampaknya memiliki potensi angin dan guntur. Seperti peluncuran semua panah. Menutupi setiap inci ruang di domain. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk memflash. Selain itu, suara angin dari raungan klakson berdarah seperti 1000 genderang. Suaranya sekeras langit. Itu meledak di jantung Xiao Zhan. Membuat pertarungan semangat juang Xiao Xiao menjadi sangat tumpul dan tidak sehat. Pelindung tubuh sangat sulit untuk dilawan. Dan telah menyusut hingga jarak 1 meter. Yang hampir tidak dapat menahannya. Darah di tubuh Xiao Zhan pun mengalir. Dia menutupi lukanya dengan satu tangan. Dan darah di antara jari-jarinya terus meluap. Mencelupkan lumpur di bawah kakinya menjadi merah cerah. Kehilangan banyak darah. Xiao Zhan merasa tidak berdaya. Mengaum Heizun. Aku harus membunuhmu. Xiao Zhan meraung dari waktu ke waktu. Tetapi suara saat ini benar-benar kurang di masa lalu. Penuh vitalitas. Dan pucat dan lemah di domain. Lambat laun. Kesadaran akan perang yang melolong mulai kabur. Dan pikiran mengembara untuk beberapa saat. Dia menutup matanya dengan keras. Menggelengkan kepalanya beberapa kali. Menggigit bibirnya dengan erat. Berusaha untuk tetap terjaga dan tidak pingsan. 12 elf Zenni lebih mengerikan dalam dampak aliran darah yang harus mereka tahan dalam kecepatan cepat. Tetapi tidak ada mundur dalam 12 perang. Mereka memegang perisai satu persatu dan mendekati Roaring Heiju selangkah demi selangkah. Melihat bahwa mereka telah bergegas ke jarak Roaring Black Supreme kurang dari 300 meter. Kekuatan mata darah dalam domain darah telah meningkat dalam jumlah tertentu. Tenda darah keluar dari darah dan menembak secara intensif ke perisai hijau setinggi setengah manusia. Dengan setiap tumbukan, bayangan perisai ke-12 elf menjadi redup. Pada saat yang sama, pembunuhan mengerikan dalam tubuh terus-menerus merusak hilangnya nyawa. Dan baju besi anggur dari 12 elf menjadi semakin redup, hampir mendekati ilusi. Tampaknya 12 elf tidak akan bisa bergegas ke Heizun yang mengaum. Xiao Xiao bergumam. Hatinya hilang untuk sementara waktu. Sama seperti gumaman pertempuran yang melolong baru saja jatuh.
Ketika wajah Roaring Black Zone menunjukkan ekstasi, Zenny memuntahkan darah. Tetapi senyum muncul di wajahnya. Perisai 12 elf akhirnya gagal menahannya. Meledak di bawah darah. Dan berubah menjadi cahaya hijau kecil yang melayang di udara. Segera setelah perisai hijau rusak, ke-12 elf itu melengkung dan membungkuk ke belakang dalam bentuk busur. Seperti busur. Mereka menuangkan tangan kanan mereka dan mengubah bagian bawah tubuh menjadi sedikit lampu hijau. Tombak perang di atasnya terlempar keluar. Dan tombak perang memancarkan cahaya cemerlang, yang langsung menembus angkasa. Ubah seluruh energi Anda menjadi satu pukulan. Pukulan ini pasti menghancurkan bumi. Dengan kekuatan yang menentukan dunia. Dan di sana hanya berjarak kurang dari 300 meter. Pukulan ini ditakdirkan untuk menghentikan pertarungan antara semua orang dan Roaring Black Lord. Siapapun yang membunuh rusa akan melihat pukulan ini. Kejam, cepat dan akurat. Waktunya luar biasa. Dan tidak ada yang bisa memikirkannya. Termasuk Roaring Black Supreme. Wajah Roaring Black Zone segera menjadi gelap. Tetapi wajah Xiao Xiao menjadi cerah. Dan dia kembali sadar. Mengamati perkembangan situasi. Mengumpulkan semua kekuatan Zenny. Dalam jarak dekat, tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. 12 tombak perang datang dalam sekejap. Dan kecepatannya luar biasa. Membuat seluruh area darah langsung sunyi. Dan semua suara menghilang. Sehelai daun jatuh. Dan tiba-tiba berhenti begitu tiba-tiba setinggi 3 kaki dari tanah. Untuk pertama kalinya, Bloodmonk sangat lambat sehingga Xiao Xiao dapat dengan jelas melihat seluruh lintasannya. Seluruh ruang sepertinya punya waktu. Setelah jeda singkat, keterampilan bertarung yang bagus, kecepatan yang sangat mengerikan. Ketika kecepatannya mencapai ekstrim, kamu dapat melakukan perjalanan melalui waktu. Ternyata itu benar, Xiao Zhan sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Roaring Black ada dalam darah, dan memiliki rasa penindasan yang mengerikan. Ada banyak kabut hitam di sekitar mata darah. Tubuh besar menjulang dan terlihat sangat tebal. Tapi ini tidak bisa menghentikan tombak perang yang kosong. Tidak ada kecelakaan. Tombak perang menembus kabut hitam seketika. Menusuk tubuh besar patung hitam yang mengaum itu. Dibandingkan dengan tubuh besar Roaring Black Zone, tombak perang sepanjang 2 meter ini bukan apa-apa. Tetapi ekspresi Roaring Black Zone memberitahu Xiao Zhan dengan sangat jelas bahwa kekuatan tombak perang ini jauh lebih kuat daripada macan Xiao Tian. Bahkan lebih kuat. Tombak pertempuran nyaris tidak masuk. Roaring Heizong meraung kesakitan. Kabut hitam berguling di tubuhnya. Tendon biru telanjang. Dan jeritan merobek langit. Tombak perang masuk ke tubuh. Dan letusan hijau yang sangat terang meletus. Seorang pelari besar tiba-tiba muncul di belakang Roaring Black Zone. Pelari benar-benar alami. Dengan jejak terukir di atasnya. Penuh dengan kesederhanaan kuno dan perubahan sejarah. Nafas kehidupan terus mengalir dalam kabut. Seperti fluktuasi kehidupan. Ini adalah roda kehidupan Roaring Black Supreme. Setiap orang memiliki roda kehidupan. Setiap tahun, lintasan kehidupan meninggalkan bekas pada roda kehidupan. Hingga roda kehidupan itu penuh dengan bekas luka dan benar-benar runtuh. Dikaitkan dengan momen kematian, 12 tombak perang bisa saja mendorong roda kehidupan Roaring Black Zone keluar dari dunia. Ini luar biasa. Dan di roda kehidupan ini, ada 12 torehan baru. Sedalam beberapa inci, masih hijau. Menyebar sembarangan. 12 tombak pertempuran perlahan menghilang. Dan 12 torehan terus menyebar. Berubah menjadi retakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Retakan saling silang dan perlahan meluas ke seluruh roda kehidupan. Dari kejauhan, roda kehidupan berpusat pada 12 torehan dan mulai retak. Dengan perluasan retakan, penampilan Roaring Black Zone menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan kulit elastis dengan cepat menjadi seperti seorang musafir yang berjalan di padang pasir selama berbulan-bulan. Kering dan tersentak-sentak. Seperti kekejaman bertahun-tahun. Vitalitas. Punggung jelek. Rambut putih beku. Langkah kaki yang mengejutkan. Dan perubahan cepat dalam penampilan Heijun yang melolong mengguncang Xiao Xiao sepenuhnya. Roaring Heizun tidak pernah bermimpi bahwa 12 tombak perang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan sisa hidupnya telah berlalu dengan cepat. Untuk pertama kalinya,
Saya merasakan datangnya kematian begitu dekat, kaget dan ketakutan. Kedua tangan ditarik ke dalam kehampaan, dan matahari berwarna darah muncul. Seolah-olah api berwarna darah menyala di dalam nyala api. Gambarlah dari roda, mengambil beberapa tanaman hijau. Wajah Roaring Heizun menjadi cerah. Itu tidak bisa membantu tetapi bahagia. Berpacu dengan waktu, dan meningkatkan kecepatan mengekstraksi tanaman hijau. Perlombaan waktu itu kejam dan kejam. Apakah tanaman hijau dapat dihancurkan atau tidak sebelum roda kehidupan putus terkait dengan hidup dan mati Roaring Black Zone? Gangguan menderu Heijun memberikan kelonggaran bagi Xiao Zhan dan peluang ofensif yang sangat baik. Xiao Zhan menarik napas, memadatkan seluruh tubuhnya, dan hendak memberikan pukulan penuh pada Roaring Black Zone. Tiba-tiba, sedikit kehijauan melayang ke tubuh Xiao Xiao, berubah rupa menjadi sebaris kata, dan kemudian melayang di udara, tanpa meninggalkan jejak. Lakukan yang terbaik untuk merobek ruang sebelum roda kehidupan. Transfigurasi hijau persis sama dengan baris sebelumnya. Meskipun Xiao Zhan tidak tahu apa artinya ini, dia yakin akan Zenni. Menyeret tubuh yang rusak. Pertempuran melolong memadatkan kekuatan yang tersisa, seperti kilat, dan bergegas ke Roar Heizong. Dia melompat ke udara, meninju dalam tinju ganda, dan mengepal seperti guntur. Dengan momentum yang tidak pernah maju. Dia memobilisasi semua kekuatan mata darah untuk melawan hijau, dan Roaring Heizun lemah. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa bertarung dengan pukulannya dan memukul dengan satu pukulan. Ini terkait dengan keselamatan hidup. Roaring Heijun sangat alami, dan tinjunya ganas seperti singa. Kekuatannya tidak bisa diremehkan sebelum darahnya pecah. Namun, Roaring Black Zone tidak pernah menyangka bahwa ketika kedua tinju Xiao Xiao datang, dan dia akan bertabrakan dengan satu tinjunya, dia tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi pegangan, merobek kedua sisi, dan ruang di depan Roaring Black Zone segera terkoyak melalui celah. Ruang hitam mengaum tanpa henti. Hidup dalam darah. Hambatan luar angkasa sangat besar. Dan Xiao Xiao telah menghabiskan seluruh energinya untuk merobek celah. Dihadapkan dengan pukulan berat dari teriakan hitam yang menderu. Pertempuran Xiao tidak dapat mengelak. Tetapi menyelesaikan tugas yang dijelaskan oleh Zenni. Pertempuran Xiao telah puas. Dia tersenyum untuk menemui tinju hitam Roaring Black Zone. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Xiao saat ini adalah melawan baju besi dan nyaris tidak melindungi tubuhnya. Dia terpesona oleh satu kepalan Roaring Black Zone, dan darah di mulutnya mengenai tudung darah di parabola, memantul kembali, dan jatuh dengan keras ke tanah. Perilaku abnormal Xiao Zhan membuat Roaring Heiju sangat bingung. Dia melihat retakan yang tidak mencolok yang dirobek oleh Xiao Zhan, dan hatinya entah kenapa naik menjadi kegelisahan yang kuat. Meskipun retakan kecil itu tidak cukup untuk menghancurkan bidangnya, tetapi tidak jelas mengapa. Selalu terasa bahwa retakan itu adalah jauh di lubuk hatinya. Tepat ketika Roaring Heiju samar-samar merasa tidak nyaman, sinar hijau melintas di celah itu. Di depan Lumang, ruang yang retak itu tiba-tiba menjadi rapuh seperti selembar kertas. Tanpa ketegangan, Lumang meledak ke udara, memancarkan cahaya dingin di udara. Roaring Heizun melihat lebih dekat, dan tiba-tiba dia sangat ketakutan bahwa Mang Hijau ini benar-benar cincin mimpi hijau, Zenni. Green Mang hanya makan di udara, dan tiba-tiba dipercepat, seperti kilat menyambar, melewati intersepsi tinju berat Zun hitam yang menderu-deru, melewati lapisan kabut hitam dan memotong mata darah besar. Zenni dibimbing oleh tanaman hijau dan ditambah dengan pertempuran yang melolong. Green Mang memotong kekosongan dan dengan terampil mengirimkan trik pembunuhan dalam darah. Putusan pembunuhan ini menentukan nasib Roaring Black Supreme, dan menentukan hasil dari pertempuran ini. Mata darah pecah, dan darah mengalir seperti aliran. Roaring Heijun dipukul keras oleh ini, berguling di dahinya, dan berteriak melalui Tianyu. Pertunjukan dari dua teknik pertarungan utama menghabiskan semangat juang dan energi vital. Semakin besar kekuatan, semakin besar harga yang harus ditanggung. Roaring Heizun sekarang hancur. Semangat juangnya kembali, dan warna darah terus-menerus mengikis setiap bagian tubuhnya. Seluruh tubuh tidak lengkap, mengalir dengan nanah yang menjijikkan,
Dan rasa sakit membuat Roaring Heizun tidak bisa menahan hijaunya roda kehidupan. Kehilangan perlawanan dari Roaring Black Sovereign. Kehijauan diperpanjang tanpa hambatan. Roda kehidupan ditangguhkan di ketinggian. Tetapi redup. Dan ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Seperti bebatuan yang terkikis angin. Telah mencapai akhir zaman. Kehidupan. Roaring Heizun dalam sekejap mata. Dan telah menjadi kering. Seperti kayu layu. Hanya lapisan kulit dan tulang tua. Mengerikan. Mata darahnya rusak. Dan gas sumber kehidupan Roaring Black Sun hilang. Domain darah telah kehilangan kekuatan pendukungnya. Setelah beberapa saat, itu seperti gelembung di bawah serangan kerumunan Xiaoyan. Selamatkan pertempuran. Dan gunakan semua kekuatanmu untuk menyerang roda batu. Itu adalah roda kehidupan Zun hitam yang mengaum. Begitu darahnya pecah. Zenni sibuk berbicara dan mengingatkan. Begitu dia selesai berbicara, seteguk besar darah menyembur dari mulutnya. Memanfaatkan efek magis dari Huntian dan Zenni hanya mengerahkan kekuatan keterampilan bertarung ini. Dan akhirnya bergegas mengeluarkan keputusan menang atau kalah saat masa lemah. Huntian dan tiba. Pada saat yang sama, semangat juang seluruh tubuh juga terkuras. Lelah. Dia tidak bisa lagi mendukung melihat kemenangan datang. Dikatakan bahwa kerumunan tidak menunda sama sekali dan segera terbang ke roda kehidupan dan menembak dengan sekuat tenaga. Cahaya bintang merobek langit. Api berkobar dalam kobaran api. Badai mengamuk tanpa ampun. Gas beracun melayang di langit. Dan kilat menghancurkan harapan terakhir Roaring Black Sun. Roaring Black Sun nyaris tidak menopang tubuh yang hancur itu. Matanya putus asa dan tidak mau. Penjudi yang kuat memiliki martabat yang kuat. Bahkan jika mereka mati, Roaring Black Supreme tidak mau jatuh ke tangan semut. Namun, Roaring Black Supreme segera mengetahui dengan sedih bahwa roda kehidupan telah rusak dan kejam dengan licik merampas haknya untuk meledak. Sudah, klik. Roda kehidupan hancur berkeping-keping dan kembali ke kehampaan. Dengan hilangnya bagian terakhir dari roda kehidupan, tubuh besar Roaring Heizun jatuh dengan lemah di tanah. Punggungnya menghadap Los. Lengannya melambai ke arah langit. Dan dia sepertinya tidak mau dikalahkan oleh beberapa semut. Lengannya tiba-tiba berkibar. Matanya ambruk. Dan vitalitasnya rusak. Darah yang keluar dari mata darah menodai bumi dan menjadi aliran. Hanya mayat hitam yang mengaum di atas hutan belantara. Xiaoyan menoleh. Menatap semua orang. Dan memerintahkan kerumunan. Ayo pulih di tempat. Tunggu periode rapuh, Huntian dan berlalu. Kemudian perhatikan Zenni. Zenni bukan masalah besar. Kecuali amarahnya habis dan dia dalam masa lemah setelah obat, Huntian dan Xiaoyan langsung merasa lega. Sepertinya merasakan tatapan khawatir Xiaoyan. Zenni memiliki dua awan merah mengambang di wajahnya. Tidak memiliki gaya apapun. Dia tidak melangkah terlalu jauh. Sedikit malu. Saudari Zenni. Kamu luar biasa. Mata Ziying penuh kekaguman. Aku tidak bisa menganggap Nona Dao begitu tidak tahu malu. Xiao Zhan merentangkan tangannya dan berbaring di tanah. Menghirup udara yang sedikit panas di hutan belantara dengan mulut besar. Merasa ekstra segar. Merasa seperti sisa hidupnya setelah bencana. Itu belum menguap. Wanita muda itu benar-benar tersembunyi. Tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Dan dia akan tercengang saat mengambil gambar. Badai juga dikagumi tanpa batas. Pertarungan antara hidup dan mati tanpa batas membawa semua orang lebih dekat. Dan ketika berbicara, itu santai. Tidak sebanyak tentang identitas seperti sebelumnya. Kenapa? Kamu tidak ingin melihat kekayaan rampasan? Zenni merasakan kekaguman dari kerumunan. Dan dengan cepat berpaling dari topik. Dia tidak ingin memamerkan apapun. Dan dia tidak ingin membahas topik keluarga Zen karena keterampilan bertarungnya. Begitu ucapan Zenni keluar, semua orang langsung membuang kekaguman yang membuat tubuh Zenni tidak nyaman. Anda melihat saya melihat Anda. Dan kemudian Anda terbang menuju mayat hitam yang mengaum juga. Roaring Black Honor adalah puncak Warcraft bintang 6. Tetapi seluruh tubuhnya adalah harta karun. Melihat ini, Zenni tertawa dan tertawa. Ibumu. Aku hanya kehabisan nafas. Kamu mengeluarkan begitu banyak darah. Itu terlalu boros.
Xiao Zhan tiba pertama kali. Wajahnya sakit, dan dia sangat tertekan di depan mayat hitam yang mengaum. Xiao Yan mengikuti, berdiri di samping mayat He Zun yang mengaum dengan hati-hati, mendesah. Karena berlalunya roda kehidupan, esensi Roaring Black Zone telah kehilangan banyak esensi kehidupan dan tidak dapat digunakan lagi. Xiao Yan tidak kalah tertekannya dengan Xiao Xiao. Tidak ada yang lebih tertekan daripada seorang apoteker menghadapi pemborosan banyak bahan obat terbaik di kelasnya. Kerumunan mengungkapkan pemahaman mereka. Tetapi ketika Anda berjuang untuk suami yang sembrono, Anda buta dan menyakitkan. Dan semua orang memutar mata. Untungnya, meski esensi dan darah hilang, bahan terbaik dalam tubuh benar-benar merupakan puncak bintang 6 yang diproduksi oleh Warcraft. Kulitnya keras dan elastis. Roaring Black Zone terkenal dengan metamorfosis defensif. Kulitnya adalah bahan yang sangat baik untuk membuat pelindung internal. Kerangka itu tidak bisa dihancurkan. Menambahkan sedikit pengerasan selama pembuatan senjata dapat meningkatkan kekerasan. Inti sihir. Puncak dari 6 bintang. Pasti yang terbaik di inti sihir bintang 6. Apakah itu pemurnian atau penyerap? Itu jarang terjadi. Hati. Sumber, kekacauan. Adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan ramuan pikiran. Dengan bahan-bahan bagus ini, Xiao Yan mekar penuh. Di bawah pencarian semua orang, Roaring Black Zone seperti belalang melintasi milenium, dan tersapu dalam sekejap. Hanya jejak darah yang tersisa di gurun panjang yang membuktikan bahwa Roaring Black Zone pernah ada. Selain itu, tidak ada yang lain. Xiao Yan berdiri, menepuk debu di tubuhnya, dan melihat nafsu makan di tangannya. Dia masih merasa sedikit tidak sadar. Selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Aku yakin, He Zun yang mengaum ini adalah yang terkuat di antara 3 wali. Mengapa dia lebih miskin dari 2 orang di atas? Xiao Zhan mulai mengeluh. Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa dia terbiasa makan manis. Sebagai pengingat untuk Xiao Zhan, semua orang tidak bisa tidak mulai mencari-cari. Dan bahkan membalikkan kastil raksasa hitam tempat Roaring Black Zone tinggal terbalik. Hanya untuk membuktikan betapa ungkapan, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Benar. Selain kebutuhan sehari-hari di dalam benteng, hanya suara angin menderu yang melewati jendela. Sebersih perawan. Dan semua orang sangat tertekan sehingga mereka memutar mata. Oke. Semua harta di dunia memang pantas didapatkan. Dan panen kita cukup bagus kali ini. Jadi jangan tidak puas. Xiao memperhatikan Xiao membalikkan batu bata kastil yang runtuh di tanah dan memandangi mereka. Xiao Yan benar-benar tidak tahan lagi. Zenni menyembunyikan mulutnya dan tersenyum. Matanya dipenuhi mata air dan ombak jernih. Dan senyuman menggerakkan hatinya. Kecuali ada lapisan darah di antara kulitnya dan dia tampak pucat. Xiao menendang dan menjentikkan batu di sekelilingnya. Dan dia memperoleh banyak hal dari kehidupan ini. Hatinya sangat tidak seimbang. Nyatanya, semua orang sedikit kesal. Tapi tidak terlihat seperti Xiao Zhan. Tetapi mereka juga tahu di dalam hati bahwa untuk memanen hal semacam ini, terkadang mereka masih membutuhkan keberuntungan dan tidak bisa memaksanya. Sepertinya kita telah mencapai akhir dari seluruh ilusi. Tapi kenapa kita tidak merasakan api langit dan segel roh? Xiao Yan sedikit mengernyit. Medan perang telah dibersihkan. Dan periode kelemahan telah berlalu. Dia mulai memperhatikan bahwa kerumunan terus pergi ke tujuan yang dalam. Saat berikutnya, Xiao Yan berdiri dan kekuatan jiwa tersapu keluar. Seperti ombak. Itu menutupi seluruh area di dekatnya. Gunung dan sungai yang berdiri. Bumi yang luas. Semua benda. Segalanya. Semua tumbuhan dan pohon. Namun, anginnya tetaplah angin yang sama. Pasirnya tetaplah pasir yang sama. Tidak ada perbedaan di dunia ini. Dan tidak ada fluktuasi energi yang kuat yang dirasakan. Xiao Yan berdiri di udara dan alisnya terkunci rapat. Dan pada saat ini, di atas langit, awan melonjak. Dan Roaring Heiju mengangkat rune samar ke awan dalam jumlah besar darah yang tersisa di tanah. Dan awan tebal membengkak dengan gelombang keemasan seperti riak air. Seolah-olah samar rahasia apa yang dibuka rune. Tetapi pada saat ini, energi Xiao Yan sedang mencari jejak api langit dan tanda roh.
Dia tidak memperhatikan ini sama sekali. Dan masih berpikir keras tentang apa yang salah. Ling Yin Mos adalah teman dari Ling Yin Mos. Jika kamu telah memanen begitu banyak Ling Yin Mos sebelumnya, itu membuktikan bahwa pasti ada Ling Yin di sini. Zhan Lao berkata bahwa dia merasakan keberadaan api langit. Dan api itu pasti ada hari itu. Tapi tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Tidak ada alasan. Mengapa demikian? Xiao Yan menggantung tinggi. Ren Qingfeng meniup wajahnya. Rambut hitamnya berkibar lembut. Matanya bersinar seperti dua bintang. Dan dia penuh kebingungan dan kebingungan. Apakah ada sesuatu yang hilang? Pikiran Xiao Yan tertegun. Pikirannya mengalir dengan cepat. Dan dia dengan cepat mengingat potongan-potongan dalam fantasi. Pemandangannya jelas. Tapi Xiao Yan tidak bisa mengingat apa yang hilang. Skyfire dan Ling Yin terkait dengan evolusi almarhum. Yang sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tidak akan mengabaikannya. Kemanapun dia pergi. Dia menjelajah dengan kekuatan jiwa. Xiao Yan masih cukup percaya diri dengan kekuatan jiwanya. Jadi apa masalahnya? Xiao Yan bingung. Daripada memikirkannya. Lebih baik mencari lebih banyak. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu. Ketika tulang dan sayap Xiao Yan menyebar. Dia menyapa semua orang. Seperti Chang Hong yang cemerlang menembus langit. Dan pihak lain meluncurkan pencarian karpet sejauh puluhan ribu mil. Tanpa kehadiran World of Warcraft yang kuat, Xiao Yan tidak perlu khawatir. Dan asap kemanapun dia pergi penuh dengan kekuatan dan momentum yang ganas. Semua orang melewati tebing, mencari bebatuan, menyikat pohon mati, melangkahi pasir, mencoba yang terbaik, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Ada keheningan di hutan belantara yang sunyi. Hanya angin yang bertiup melalui rengekan. Udara yang terik di udara naik dengan depresi yang sunyi di dalam hati. Xiao Yan kehilangan temperamen damai dan damai sebelumnya. Dan mulai merasa gelisah. Saya mempertaruhkan hidup saya dan membayar mahal darah. Tetapi saya tidak menemukan apa yang saya inginkan. Hal ini dibuktikan dengan jelas oleh lumut gelap di atas ring. Tetapi mengapa saya tidak dapat menemukannya? Tanda tanya. Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Setelah belokan, saya kembali ke tempat semula. Xiao Yan dengan enggan mendarat dari udara. Rambut panjang hitam dan tebal secara alami menyebar ke dada dan punggungnya. Dan berkibar tertiup angin. Sama seperti pemikiran Xiao Yan saat ini. Kekacauan itu serumit angin. Melihat Xiao Yan seperti ini, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Tetapi melihat sekeliling tanpa hasil. Untuk sesaat tidak ada yang memiliki ide yang lebih baik. Dan suasana menjadi sedikit membosankan. Depresi di tanah tidak memengaruhi suasana langit. Seperti cahaya keemasan dari pola air telah menutupi seluruh awan. Kekuatan yang tak tertandingi muncul di dalamnya. Kilat terang menjulang. Sepertinya meledak. Xiao Zhan melihat kekecewaan yang tertulis di wajah pucat Xiao Yan. Hatinya terhalang oleh perasaan lemas yang lemah. Dan dia tidak punya tempat untuk curhat, tidak nyaman. Dengan kesal, dia menendang sesuka hati. Dan sebuah batu di bawah kakinya berputar di udara. Setelah beberapa kali membalik, dia melewati badai secara tidak sengaja. Yang bergolak angin menarik badai dari ribuan petunjuk. Ketika saya melihat sebuah batu lewat, badai terjadi sesaat. Dan tiba-tiba saya merasakan perasaan yang akrab. Saya akhirnya mengingatnya secara detail. Ini tidak persis seperti yang terjadi sebelumnya. Apakah itu batu yang menendang terbang? Aku berkata Xiao. Kamu benar-benar memiliki takdir dengan batu ini. Aku memainkannya 2 kali berturut-turut. Aku melihatnya mengambilnya dan menaruhnya di rumah untuk membuat peringatan. Badai bercanda. Mencoba menghilangkan masalah semua orang. Psikologis. Kan juga harus mengatur mood sendiri. Ini bukan takdir. Ini takdir. Zenni juga tersenyum. Tapi senyumnya agak dibuat-buat. Semua orang mengikuti sambil tersenyum. Dan suasana sedikit mereda. Hanya Xiao Yan yang masih mengerutkan kening. Begitu kata-kata itu jatuh. Tampaknya bahkan Chang Tian bersaksi atas kata-kata Zenni. Mengeluh bahwa Kaisar Bintang 6 di Xiao Tangtang tidak dapat bergaul dengan batu 2 kali berturut-turut. Dan melihat tonjolan langit yang heterogen. Awan tebal dengan cepat berpisah ke dua sisi. Petir menyambar di atas langit.
Nyala api kemasan berkedip terus-menerus dari langit. Dan guntur menjerit berturut-turut. Terus mengiris ke tempat pertempuran tsunami jatuh. Gengsi Fumo. Wajah Xiao Zhan berubah dengan cepat. Dan dia dengan cepat mundur. Berteriak sambil mundur. Usia berapa? Menendang batu telah dikutuk. Padahal, semua ini tidak ada hubungannya dengan batu. Tapi hanya pada karakternya. Siapa yang menyuruhnya berdiri di dunia fantasi setelah 3 penjaga ilusi jatuh? Saya melihat guntur terus-menerus. Kilat terus menyala. Dan semua poni berdiri di tempat Xiao Xiao baru saja berdiri. Setelah sesaat penuh pengeboman oleh kekuatan langit. Langit kembali tenang. Angin sepoi-sepoi dan awan sepoi-sepoi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Asap menghilang. Dan semua orang melihatnya. Tanah itu meledak dan retakan besar. Dan tangga batu biru menjulang ke bawah. Cahaya redup mengalir. Seperti kabut samar berlama-lama. Itu tampak bingung. Aura. Dan retak. Titik yang terlihat samar menyala. Saya tidak tahu apa itu. Tempat apa ini? Xiao Yan bingung. Melihat jauh ke dalam retakan. Matanya penuh kewaspadaan. Pertarungan sebelumnya masih membayangi hati Xiao Yan. Dan dia tidak berani peduli sedikit pun. Mungkin api langit dan segel roh ada di bawah. Kita telah mencari ribuan mil dan tidak menemukan apa-apa. Ini satu-satunya harapan kita. Zhen Ni berhati-hati. Dia mengatakan penilaiannya. Dan matanya tidak bisa ditutup. Joi, itu bahagia untuk Xiao Yan. Itu mungkin juga jalan keluar dari fantasi. Kamu tidak melihat jalan keluar dalam jarak 1000 mil. Le Shaolong mengajukan penilaian lain. Meskipun Le Shaolong tidak ingin menyapu Zhen Nixing. Tetapi untuk praktisnya, dia tetap mengutarakan pikirannya. Tentu saja, aku juga berharap seperti yang dikatakan wanita itu. Le Shaolong menambahkan. Setelah pencarian sebelumnya, setiap orang sekarang memiliki sedikit harapan akan keberadaan Skyfire dan Spirit Seal. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Zhen Ni dan Le Shaolong, selalu melihat jauh ke dalam celah, dan dengan cepat membuat penilaian di dalam hatinya. Tidak peduli apakah itu jalan keluar, atau Skyfire dan Spirit Seal ada di bawah, Anda hanya akan tahu jika Anda melangkah lebih jauh. Ada tanda api langit dan roh dalam fantasi. Yang hampir pasti. Dan itu tidak bisa dihindari. Jika itu jalan keluar, belum terlambat untuk kembali melanjutkan pencarian. World of Warcraft yang kuat dihilangkan. Dan Anda dapat menemukannya secara perlahan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan membuat keputusan. Bangun semangatmu. Hati-hati. Ayo pergi dan lihat. Xiao Yan mengucapkan suaranya. Lalu menggerakkan kekuatan jiwa dan berjalan menuruni tangga. Lampu perunggu kuno di kedua sisi anak tangga bergaya sederhana. Diukir dengan pola yang tidak bisa dijelaskan. Diselimuti aura susu. Dan api merah sedikit berdenyut. Sepertinya ada kehidupan. Membuat garis-garis pada lampu perunggu kuno tampak hidup. Datang. Xiao Yan beruntung dan berjalan menuruni tangga dengan hati-hati. Setelah mengalami duri menderu Heizun. Semua orang gugup. Tetapi tidak menemui bahaya. Hanya langkah kaki di tangga batu di gua yang kosong bergema. Setelah menuruni tangga dan berbelok sedikit, yang dilihat semua orang sekarang adalah ruang yang sangat besar, kosong dan sederhana, tanpa dekorasi tambahan. Tepat di depannya ada kecemerlangan perak mengalir. Tidak melihat apa itu. Dan gerbang cahaya lebih jauh. Mengeluarkan nafas yang sangat kuat. Saya tidak tahu kemana harus pergi dan kemana harus pergi. Hati Xiao Yan terangkat. Tidak bisakah Guangmen menjadi jalan keluar yang dikatakan Le Shaolong? Dan jika itu adalah jalan keluar, mengapa ada nafas yang sangat kuat? Dan apa kecemerlangan perak di depanku ini? Xiao Yan hanya merasa tenggorokannya kering untuk sementara waktu. Dan hatinya sepertinya disebutkan di tenggorokannya. Suara, bang, detak jantung terdengar jelas dan terdengar di ruang yang sunyi. Zhen Ni menepuk punggung Xiao Yan dengan ringan. Pikiran Xiao Yan sedikit tenang. Dan kemudian mengarahkan semua orang untuk mendekati Guanghua perak. Hati-hati, dekat dengan Guanghua. Kecepatan setiap orang semakin kecil. Meningkatkan kewaspadaan tertinggi. Itu dekat dengan Guanghua perak. Sayap tulang di belakang Xiao Yan tiba-tiba terbuka secara otomatis. Membuat suara berdengung.
Tampaknya ada semacam reaksi terhadap Guanghua perak. Tulang-tulang dan sayap-sayap itu berguncang sedemikian rupa sehingga menyebar dalam embusan angin, seolah ingin membawa Xiao Yan ke depan dengan cepat. Xiao Yan buru-buru menstabilkan langkahnya. Dia jelas merasakan daya tarik silver Guanghua pada sayap tulang. Seperti asteris-asteris memiliki naluri untuk merayu bayi untuk diberi makan. Yang membuat Xiao Yan sangat bingung dan semua orang terkejut. Mengapa Yan tiba-tiba membuka sayap tulang saat ini? Daya tariknya semakin kuat, dan sayap tulang semakin mengipasi. Kecemerlangan perak beriak seperti ombak. Paksaan yang kuat dan tak tertahankan naik ke langit. Membuat orang tidak bisa tidak bangkit untuk beribadah. Psikologis. Menghadapi paksaan ini, semua orang sepertinya berada di pegunungan. Berjalan dengan susah payah. Dan tentara tidak bisa masuk. Kecuali Xiao Yan. Darah keluar dari sudut bibir semua orang. Dan dahinya dingin dan berkeringat. Ini setidaknya paksaan dari Kaisar Pejuang Bintang 8. Apa-apaan ini? Xiao Zhan bertanya dengan heran. Tepat ketika semua orang merasa kewalahan. Xiao Yan menemukan bahwa kecemerlangan perak mengelilingi dirinya seperti pola air. Tetapi dia tidak merasa tidak nyaman. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan juga merasakan perubahan yang aneh. Kecemerlangan perak mengalir ke tubuhnya, mengembara dalam darah dan dagingnya, dan kemudian mengebor sayap tulang di belakangnya. Sayap tulang berkedip sedikit. Kilau. Guanghua terus mengalir melalui anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Xiao Yan menemukan bahwa ketangguhan tubuh telah menguat lagi, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Tampaknya Guanghua perak ini memiliki bantuan yang bagus dalam menempa sosok itu. Apa ini? Apakah ini segel spiritual? Rasanya tidak seperti itu. Meskipun dia belum melihat segel spiritual, dia secara intuitif mengatakan tidak. Tapi Guanghua perak ini sepertinya tidak membahayakan dirinya sendiri. Ini. Ketika Xiao Yan berpikir liar. Setelah Guanghua perak dituangkan ke sayap tulang, tampaknya menemukan lubang angin. Seperti pelanggaran Jiangdi. Banyak Guanghua perak melonjak. Sayap tulang menjadi semakin jernih. Seperti batu giok ukiran. Guanghua berkedip. Mengalir keluar dari kilau berkabut. Dan semakin sering bergetar. Bahu Xiao Yan kesemutan menyakitkan. Seolah-olah meninggalkan tubuh. Xiao Yan buru-buru mengoperasikan semangat juangnya dan melindungi tubuhnya dari api langit. Ini perlahan menekan keinginan untuk melebarkan sayap dan sayap. Dengan berkurangnya Guanghua, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Dan benda-benda di Guanghua perak perlahan-lahan terlihat di mata semua orang. Sekilas, semua orang kaku, dan ekspresi kecewa terungkap. Saya melihat kerangka besar di ruang terbuka, dan sepasang sayap besar menutupi seluruh tubuh. Melihat warna abu-abu kerangka itu, seharusnya sudah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kerangka ini yang telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya masih memancarkan paksaan yang sangat kuat. Membuat semua orang yang dekat merasa dadanya sangat tertekan. Sulit bernapas. Menunjukkan penampilan agung tahun ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Skyfire dan Spirit Seal. Dan semua orang kecewa. Kecewa. Semua orang menemukan bahwa sayap kerangka itu sangat mirip dengan sayap tulang Xiao Yan. Dengan kata lain, sayap tulang Xiao Yan adalah versi kecil dari sayap kerangka. Silver Guanghua masih mengalir di langit, dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan sebanyak mungkin, dan terus memasuki Bone Wings. Ketika Guanghua habis, paksaan akhirnya hilang, dan semua orang kembali seperti biasa. Paksaan yang sangat kuat. Xiao Zhan menghela napas dan berkata dengan perasaan bersalah. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi leluhur tua dari klan Tianhuang Phoenix di daratan Doudi. Karena itu adalah hubungan darah dari jenis yang sama. Mereka memiliki daya tarik yang kuat satu sama lain. Mata Xiao Yan mulai menjadi panas. Sebelum suasana hati yang hilang tiba-tiba kembali bersemangat. Xiao Yan tidak salah menebak. Ini memang leluhur dari klan Tianhuang Phoenix di daratan Kaisar Pertempuran. Tetapi seorang Kaisar Pertempuran Bintang 8. Dia terluka parah dalam bencana kuno. Dan melarikan diri ke sini untuk menyembuhkan lukanya. Akhirnya jatuh di sini. 3 penjaga. Seperti Roaring Black Supreme. Mengikuti pengawalnya sebelumnya.
dan tuannya tertinggal. Ketiga penjaga itu tidak mau pergi, dan telah menjaga tulang belulangnya di sini. Mengapa Xiao Shao memiliki penilaian seperti itu? Karena kebiasaan profesionalnya sebelumnya. Le Shaolong selalu ingin tahu hal-hal apa yang tidak diketahui itu. Shaolong masih kebiasaan lama. Zhen Ni menyindir. Saudari Zhen Ni, beritahu kami dengan cepat. Kebiasaan lama apa yang dilakukan? Le punya. Ziying tampak tertarik. Yang lain juga menatap Zhen Ni. Zhen Ni tersenyum. Menatap Le Shaolong. Le Shaolong menggaruk kepalanya. Sedikit malu. Kemudian Zhen Ni berkata, "Hei, saya dulu bekerja sebagai asisten di rumah lelang. Jika Anda belum pernah melihatnya, Anda harus bertanya dengan hati-hati dan biasakan." Zhen Ni memandang semua orang dengan tertegun dan menoleh ke kanan. Xiao Yan berkata, "Xiao Shao, kamu harus menjelaskannya kepada Shaolong. Jika tidak, aku khawatir dia harus mengingat hal ini." Le Shaolong tersenyum. Xiao Yan memberitahu semua orang asal tulang dan sayapnya. Setelah mendengarkan pengalaman Xiao Yan sebelumnya, semua orang merasa bahwa penilaian Xiao Yan benar, dan suasana hatinya yang hilang mengikuti kegembiraan. Selamat kepada Xiao Shao dulu. Bagaimanapun, ini adalah hal yang hebat untuk Xiao Shao. Kerangka dengan kekuatan bintang 8 atau lebih tinggi adalah anugerah. Xiao Shao, pertama-tama paskan sayap kerangka dengan tulang dan sayapmu. Selain itu, sebagai untuk api langit dan segel roh, masih ada harapan di depan. Kata Xiao Zhan, alisnya tersenyum. Karena itu adalah sayap leluhur klan Tianhuang Phoenix. Kecocokan dengan sayap tulang Xiao Shao seharusnya sangat tinggi. Mungkin itu bisa sangat meningkatkan kualitas sayap tulang. Nada suara Zhen Ni penuh kegembiraan untuk perasaan Xiao Yan. Seperti yang dikatakan Xiao Zhan, masih ada harapan di depan. Setidaknya setelah gerbang cahaya tidak diketahui. Merupakan berkah Xiao Yan untuk mendapatkan kesempatan seperti itu di sini terlebih dahulu. Tapi bisakah Xiao Yan menikmati berkah ini? Semakin besar peluangnya, semakin tinggi risikonya.